Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Ridwan Kamil, yakni seorang gubernur Jawa Barat saat ini. Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin bercorak milenial yang berlatar belakang akademisi. Ia adalah mantan wali kota Bandung yang kini terpilih sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat sejak September 2018 hingga tahun 2023. Kang Emil, panggilan dekatnya, adalah alumnus Institut Teknologi Bandung yang memulai karir sebagai konsultan arsitek dan desain ruang kota. Ridwan Kamil yang memiliki nama lengkap Muhammad Ridwan Kamil lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Oktober 1971. Dia adalah anak kedua dari 7 bersaudara, namun 2 saudaranya meninggal. Adapun 3 saudara gubernur Jawa Barat yang sering muncul di pemberitaan, yakni Iva Hanifah Misbah, LP Nazmuzaman, dan Erwin Muniruzzaman. Sedangkan yang 3 orang lagi jarang tampil di media. Ayah Ridwan Kamil bernama Dr. Aceh Misbah Muhyiddin, sarjana hukum yang berprofesi sebagai doktor dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Silsilah dari garis ayah. Ridwan Kamil adalah putra dari Aceh Misbah Muhyiddin. Aceh Misbah Muhyiddin lahir di Subang tanggal 9 Mei 1937 dan wafat pada tanggal 8 Maret tahun 1996. Aceh Misbah Muhyiddin adalah seorang doktor sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Aceh besar di lingkungan santri dan merupakan keturunan Kiai Muhyiddin atau yang dikenal dengan Mama Pagelaran. Mama Pagelaran sendiri merupakan pendiri 3 pesantren di Sumedang dan Subang, Jawa Barat. Kerabatnya merupakan Kiai Haji Atang Kudus yang merupakan Imam Masjid Agung Subang, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang. Begitupun Kiai Haji Oom Abdul Qoyum yang memimpin pesantren Pagelaran 3. Kiai Muhyiddin adalah pahlawan nasional asal Jawa Barat yang melawan tentara Nika. Aceh Misbah Muhyiddin pernah menulis buku dengan judul Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing, dan menerima beasiswa Fulbright untuk belajar di Universitas Hawaii at Manoa. Aceh Misbah Muhyiddin menikah dengan cucu Sukaisi pada tahun 1970. Aceh Misbah Muhyiddin adalah putra dari Kiai Haji Muhyiddin yang lahir di Garut pada tahun 1882 dan wafat di Pagelaran Subang pada tahun 1973. Kiai Muhyiddin adalah salah satu ulama besar berpengaruh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Muhyiddin merupakan pendiri pesantren Pagelaran, salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Barat. Pesantren ini berdiri di 3 tempat, 2 diantaranya di Kabupaten Subang, yaitu Pagelaran 1 di Cimomal, Kecamatan Tanjung Siang, dan Pagelaran 3 di Desa Gardu Sayang, Kecamatan Cisalak. Sementara satu lagi berada di pusat kota Sumedang, yaitu Pesantren Pagelaran 2. Pondok Pesantren Pagelaran memiliki peran dalam sejarah kemerdekaan, lantaran sempat menjadi markas Laskar Hizbullah yang ikut terlibat dalam perang melawan tentara Belanda. Laskar Hizbullah adalah sebuah organisasi tentara pejuang dari kaum muslimin yang diantara anggotanya adalah para santri untuk melawan kaum penjajah. Melalui pesantren yang merangkap markas Hizbullah ini, Kiai Muhyiddin membina mental, spiritual, dan fisik para pejuang. Sebelum mendirikan pesantren, Kiai Muhyiddin merupakan tokoh penyebar agama Islam
yang melanglang buana ke beberapa daerah di Nusantara. Pada tahun 1900, Bupati Sumedang, yakni Pangeran Mekah, meminta Bupati Limbangan yang sekarang menjadi Garut agar mengirim tokoh agama untuk menyebarkan Islam di daerahnya. Atas permintaan Bupati Limbangan, Kiai Haji Muhyiddin berangkat untuk mengajarkan Islam di Sumedang, tepatnya di daerah Cimalaka yang sekarang dikenal Kampung Pesantren. Lalu kepemimpinan pesantren tersebut diserahkan kepada muridnya yang bernama Kiai Haji Nahrawi. Sementara itu, Kiai Haji Muhyiddin pindah ke daerah Cimohmal, Kecamatan Tanjung Siang, Subang. Di daerah Cimohmal inilah, sekitar tahun 1918, Pesantren Pagelaran I didirikan oleh Kiai Muhyiddin. Yang menarik, pesantren ini sekaligus menjadi basis Laskar Hizbullah dalam melawan para penjajah. Akibat aktivitas perlawanannya terhadap tentara Belanda pada tahun 1939, Kiai Muhyiddin ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan ke rutan Kebonwaru di kota Bandung atau Sukamiskin. Pada tahun 1945, pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan selepas dari rutan Kebonwaru, Kiai Muhyiddin kembali ke pesantrennya di Cimohmal. Namun, situasi saat itu ternyata sedang kacau karena muncul gerombolan akibat pergolakan politik di Indonesia. Pada tahun 1946, Kiai Muhyiddin kembali berjuang, yakni ketika tentara NICA atau Netherlands Indian Civil Administration datang ke tanah air dan berniat ingin kembali menjajah NKRI. Dengan semangat nasionalismenya, Kiai Muhyiddin memimpin langsung pertempuran melawan pasukan NICA di Jawa Barat, khususnya di daerah Ciater, Isola, dan Cijawura. Tak hanya itu, setahun berikutnya, yakni pada tahun 1947, dia juga ikut meredam pemberontakan yang dilakukan oleh DITII atas pemerintah Republik Indonesia. Kiai Muhyiddin dengan tegas bersikap menolak keberadaan DITII. Ternyata sejumlah murid Kiai Muhyiddin di Hizbullah ikut masuk dalam gerombolan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Kondisi ini merugikan Kiai Muhyiddin karena dia dianggap masuk ke gerombolan DITII dan pasukan TNI pun mencurigainya menjadi salah satu pemberontak. Kondisi tersebut memaksa Kiai Muhyiddin dan keluarga serta pengikutnya meninggalkan pesantrennya dan mengungsi ke Sumedang sekitar tahun 1950. Tepatnya di daerah yang sekarang berdiri Masjid Agung Kota Sumedang. Di daerah ini, kedatangan Kiai Muhyiddin disambut masyarakat yang mendorongnya kembali mendirikan sebuah pesantren yang juga diberinya nama Pagelaran, kini bernama Pagelaran II. Setelah situasi politik mulai mereda, seiring ditumpasnya gerombolan DITII oleh pemerintahan Presiden Soekarno, sejumlah santri yang menjadi murid Kiai Muhyiddin dan masyarakat Cisalak memintanya untuk kembali ke Subang dan mendirikan pesantren baru. Akhirnya, pada tahun 1962, Kiai Muhyiddin pulang ke Subang, tepatnya ke daerah Gardu Sayang, Kecamatan Cisalak. Dan ia kembali mendirikan pesantren baru, yakni Pesantren Pagelaran III. Di pesantrennya yang ketiga inilah, Kiai Muhyiddin menetap cukup lama hingga meninggal dunia pada tahun 1973 di usia 94 tahun dan dimakamkan di Komplek Pesantren Pagelaran I, Cimohmal, Kecamatan Tanjung Siang. Kiai Haji Muhyiddin menikah dengan Quraisyin, yakni putri dari Kiai Haji Abdul Hamid yang menjadi guru terakhir Kiai Muhyiddin saat mengembara menuntut ilmu. Kiai Haji Muhyiddin adalah putra dari Ahmad Narif yang menikah dengan Eno. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Ridwan Kamil bernama Cucu Sukaisi, lahir pada tanggal 22 Juli 1939. Cucu adalah ibu dari 7 anak, di mana kedua anaknya meninggal dunia.
Cucu Sukaisi adalah Wanoja Sunda dari Tasikmalaya, keturunan dari Panjalu. Cucu Sukaisi memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Cucu merupakan alumni Institut Teknologi Bandung pada tahun 1959 jurusan farmasi. Dr. Randa Cucu Sukaisi menjadi dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung atau Unisba, di mana sang suami, yakni Aceh Misbah, merupakan salah satu pendiri sekaligus mantan dekan Fakultas Hukum Unisba. Cucu Sukaisi juga staf ahli Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat atau LPPOM MUI Jawa Barat. Silsilah dari garis istri. Istrinya Ridwan Kamil bernama Atalia Praratya, wanita kelahiran Bandung tanggal 20 November 1973. Atalia Praratya adalah putri dari Ahmad Syarif Puradimadja yang menikah dengan Nyi Raden Kasomi. Nyi Raden Kasomi adalah putri dari Raden Abdullah. Raden Abdullah adalah putra dari Raden Muhammad Tabri. Sejak kecil sampai kuliah, dijalaninya di kampung sendiri. Ridwan Kamil dikenal sebagai anak yang cerdas dan aktif. Ia adalah sosok pekerja keras yang pantang menyerah. Ridwan Kamil menghabiskan masa sekolahnya di Kota Kembang, Bandung, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Bandung. Ia sekolah di SDN Banjarsari 3, Bandung pada tahun 1978 sampai 1984. Kemudian SMP Negeri 2 Bandung tahun 1984 sampai 1987 dan SMA Negeri 3 Bandung tahun 1987 sampai 1990. Kemudian Ridwan Kamil melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1995 dengan gelar sarjana teknik di bidang arsitektur. Sejak kuliah, Ridwan Kamil dikenal aktif di berbagai kegiatan, baik kelompok-kelompok mahasiswa maupun unit kegiatan seni di kampusnya ITB. Saat kuliah, Ridwan Kamil pun sudah hidup mandiri. Ridwan Kamil mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang gadis yang bernama Atalia Praratya Kamil. Pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1996. 4 tahun setelahnya, Ridwan Kamil mengambil dan melanjutkan studi masternya di Master of Urban Design, University of California, Berkeley, Amerika Serikat selama 2 tahun dan memperoleh gelar Master of Urban Design pada tahun 2001. Ridwan Kamil juga melanjutkan kuliah doktornya dengan mengambil doktor honoris causa Dong-e University tahun 2019. Selesai mengambil S2 di Amerika, Ridwan Kamil kembali ke Indonesia dan menjadi dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung selama 14 tahun, dimulai sejak tahun 2002 hingga tahun 2016 di program studi Teknik Arsitektur. Di bulan Juni tahun 2004, Ridwan mulai berani merintis usaha sendiri lewat PT Urban Indonesia. Perusahaan yang didirikan Ridwan Kamil bersama beberapa sahabat kepercayaannya, yakni Ahmad D. Tardiana, Reza Nur Cahya, dan Irfan W. Darwis. Urban Indonesia adalah lembaga profit yang fokus bergerak di bidang jasa konsultan arsitektur, tata ruang kota, dan desain. Perjalanan Urban Indonesia mulai dikenal luas publik, tak lagi mencakup nasional, skala internasional, dijawab Ridwan Kamil dan tim lewat berbagai karya yang sukses meraih beberapa penghargaan di bidang arsitektur. Urban telah dianugerahi beberapa penghargaan dari media internasional seperti
BCI Asia Award 3 tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Dan juga BCI Green Award pada tahun 2009 atas proyek desain rumah botol, yakni dari botol bekas. Ridwan Kamil sempat menjabat sebagai prinsipal PT Urban Indonesia, tetapi berhenti pada tahun 2013 karena ia menjabat sebagai wali kota Bandung. Ridwan Kamil juga dikenal gemar membangun masjid. Beberapa karyanya adalah Masjid Raya Al-Jabar sebagai ikon baru Jawa Barat, Masjid Syekh Ajlin di Gaza, Palestina, Masjid 99 Kubah di Makassar, Masjid Raya Asmaul Husna di Tangerang, Masjid Kopeng Merapi di Yogyakarta. Ridwan Kamil sempat mengajar sebagai dosen di program studi teknik arsitektur Institut Teknologi Bandung hingga ia mengundurkan diri pada tahun 2018 untuk mengikuti pemilihan gubernur. Ia juga pernah menjabat sebagai senior urban design konsultan SOM, EDAU, Hong Kong dan San Francisco, dan SAA, Singapura. Selain itu, Ridwan Kamil juga beberapa kali tampil di film Indonesia. Ridwan Kamil tampil sebagai cameo atau munculnya seseorang yang terkenal di film, teater, video, dan televisi. Ridwan Kamil tampil dalam beberapa judul film dan juga sinetron. Di antaranya adalah film Demi Ucok pada tahun 2013, Hijabers in Love pada tahun 2014, sinetron Preman Pensiun pada tahun 2015, film The Wedding dan Bebek Betutu pada tahun 2015, film Total Chaos pada tahun 2017, film Dilan 1990 pada tahun 2017, dan tahun 2018, Dilan 1991 pada tahun 2019, film Serendipity pada tahun 2018, film Yowis Band 2 pada tahun 2019, film Mangga Muda pada tahun 2020, dan menjadi pengisi suara untuk film Ricky Rino pada tahun 2020. Merasa yakin bisa merubah kampungnya menjadi lebih baik, keputusan Ridwan Kamil di tahun 2012 cukup mengejutkan. Ia memutuskan untuk maju dalam kontestasi Pilkada Wali Kota Kotamadya Bandung. Ridwan Kamil dicalonkan oleh Partai Keadilan Sosial dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wali Kota Bandung dengan didampingi oleh Odet Muhammad Daniel sebagai calon wakil wali kota. Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tanggal 28 Juni 2013, pasangan ini unggul telak dari 7 pasangan lainnya dengan peraih 45,24% suara. Ridwan Kamil dan Odet Muhammad Daniel resmi dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Bandung periode 2013 sampai 2018 pada tanggal 16 September 2013. Sebagai wali kota Bandung, salah satu program kerjanya adalah membuat Bandung Command Center, yaitu pusat kendali kota Bandung. Untuk mengatasi kemacetan di Jalan Cihampelas, Ridwan Kamil meresmikan jembatan pejalan kaki dari Ciamplas ke Taman Sari pada tanggal 4 Februari 2017 yang dinamai Teras Ciamplas. Teras ini dibangun dengan anggaran 45 miliar rupiah dan teras yang memiliki panjang 450 meter ini mampu menampung 180 pedagang. Ridwan Kamil menjadi sosok wali kota yang inspiratif. Di usia yang masih relatif muda, beliau telah berhasil menjabat sebagai wali kota Bandung. Aksi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil juga terbilang unik dan sering mencuri perhatian media, seperti saat beliau bernazar mencukur habis rambutnya jika Persib menang, memberlakukan denda sebesar 5 juta bagi pelaku buang sampah sembarangan, hingga dikabarkan melarang mobil pribadi dari Jakarta memasuki Bandung ketika akhir pekan.
Ridwan Kamil selalu berinovasi pada setiap tugasnya. Beliau banyak melakukan program-program pro rakyat dan membesarkan kembali nama Bandung di mata internasional. Hingga puncaknya saat kota Bandung berhasil menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang tidak lepas dari sentuhan Bapak Wali Kota Ridwan Kamil. Pada Pilgub Jawa Barat 2018, ia maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum. Berbekal kemampuannya memimpin kota Bandung, Ridwan Kamil yakin bisa menjadi pilihan warga Jawa Barat. Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum menjadi pasangan pertama calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar ke KPUD Jawa Barat. Dan KPU menetapkan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada tanggal 12 Februari 2018. Ridwan Kamil diusung P3, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Jadwal pemilihan pada periode ini sempat dimundurkan, yaitu pada 24 Februari, dan hal ini karena mengikuti jadwal pemilihan kepala daerah serentak gelombang ketiga pada bulan Juni tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat pada periode 2018 sampai 2023. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat, berdasarkan keputusan KPU Jawa Barat nomor 145 tahun 2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilgub Jawa Barat 2018. Menetapkan hasil bahwa pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum mendapatkan suara terbanyak sebesar 32,88% atau 7.226.254 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Tubagus Hasanuddin dan Anton Carlian yang diusung PDIP mendapat suara 2.773.078 suara atau 12,62%. Pasangan nomor urut 3, Koalisi PKS dan Partai Gerindra, Sudrajat Ahmad Saiku memperoleh 6.317.465 suara atau 28,74%. Adapun pasangan nomor urut 4, Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi yang diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat memperoleh 5.663.198 suara atau 25,77%. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala melantik 9 gubernur dan wakil gubernur terpilih di Istana Negara Jakarta pada Rabu tanggal 5 September tahun 2018. Selain Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum, mereka adalah Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bali, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Selatan, serta Gubernur Papua. Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku telah meraih 345 penghargaan dari tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu 2018 hingga 2021. Namun demikian, masa kepemimpinannya juga dikenal kontroversi, seperti kebijakannya dalam pembangunan kolam renang di rumah dinasnya yang memakan dana 1,5 miliar rupiah. Kemudian pembentukan tim akselerasi pembangunan atau TAP yang diindikasikan sebagai bentuk bagi-bagi jabatan dengan dugaan nepotisme di mana dia menunjuk adiknya yakni LP Nazmus Zaman sebagai salah satu anggota. Dan pembangunan Masjid Al-Jabar
yang memakan biaya dari APBD hingga triliunan rupiah. Pembangunan masjid tersebut mendapatkan banjir kritikan dari masyarakat yang menilai bahwa masjid di provinsi tersebut sudah begitu banyak dan dana yang begitu besar tersebut akan jauh lebih baik bila digunakan untuk transportasi massal, memperbaiki infrastruktur dan gedung-gedung sekolah yang masih banyak yang rusak di provinsi tersebut. Tercatat, per tahun 2021, Jawa Barat sudah memiliki kurang lebih 49.435 masjid. Pada tahun 2022, Ridwan Kamil mendapatkan aspirasi untuk mengakomodasi warga Depok yang diklaim kesulitan mencari masjid sepulang kerja, yang kemudian mengarahkan Wali Kota Depok, Muhammad Idris, untuk menyediakan lahan untuk membangun Masjid Jami di Kota Depok. Lahan itu kemudian menjadi polemik ketika Wali Kota Depok berencana menggusur sebuah sekolah dasar yang masih beroperasi untuk lahan masjid. Penggusuran itu akhirnya ditunda sampai seluruh siswa SD tersebut mau direlokasi ke SD lain. Pada Februari 2023, Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya menengahi masalah ini dengan melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini yang menurut tim advokat orang tua murid menduga Wali Kota Depok melakukan maladministrasi dalam rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1 karena menggunakan kata Masjid Raya yang seharusnya kewenangan pemerintah provinsi dan seharusnya Masjid Jami karena merupakan kewenangan pemerintah kota. Dilaporkan bahwa sejak 14 November 2022, guru-guru di SD tersebut tidak lagi datang mengajar meskipun para siswa tetap hadir, yang mengakibatkan kegiatan mengajar digantikan oleh para relawan. Protes ramai datang dari para wali murid dan beberapa kalangan yang menghadang proses relokasi yang dilakukan Satpol PP. Penggusuran itu akhirnya ditunda sampai seluruh siswa SD tersebut mau direlokasi ke SD lain. Semenjak 9 Januari 2023, aktivitas belajar dan mengajar dikabarkan telah kembali normal. Pada tahun 2022, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Mendes PDTT, yakni Abdul Halim Iskandar, mengucapkan selamat untuk Provinsi Jawa Barat yang berhasil mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal, sehingga saat ini di Jawa Barat hanya terdapat desa yang berstatus berkembang, maju, dan mandiri. Kondisi strata desa di Jawa Barat pada tahun 2022 adalah 1.671 desa berkembang, 2.511 desa maju, dan 1.130 desa mandiri, tanpa desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Ridwan Kamil pun dianugerahi penghargaan karena dinilai sukses entaskan desa tertinggal. Kini menjelang bergulirnya gelaran Pilpres 2024, Ridwan Kamil pun mulai memikirkan nasib dirinya di dunia politik tanah air. Terlebih, elektabilitasnya di berbagai survei terbilang cukup tinggi bila diusung menjadi cawapres di pesta demokrasi. Pada Rabu tanggal 18 Januari 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi diumumkan sebagai kader Partai Golkar. Adapun pengumuman itu disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Ridwan Kamil menjadi kader Golkar melalui Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong atau Kosgoro 1957 yang merupakan salah satu pendiri Partai Golkar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan bahwa dirinya resmi bergabung sebagai kader Partai Golkar dengan posisi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Golkar. Ia menyebut alasan pertama dirinya bergabung ke Partai Golkar karena menurutnya partai berlambang pohon beringin ini sebagai partai tengah. Alasan yang kedua,
karena sejarah panjang Partai Golkar yang menunjukkan sebagai institusi yang sangat terhormat. Alasan ketiga, hubungan komunikasi baik yang terjalin antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang dinilainya hubungan politik yang tidak melulu matematis, melainkan bisa pula humanis. Berdasarkan sejarahnya, ia pun menilai Partai Golkar sebagai partai yang selalu fokus dan konsisten melakukan pembangunan sampai dengan hari ini. Atas dasar itulah, Ridwan Kamil sudah mendapat restu pula dari keluarganya untuk bergabung sebagai kader Partai Golkar. Ridwan Kamil bertemu dengan Atalia Praratya ketika berada di sebuah pameran di Bandung, Jawa Barat. Saat itu, Ridwan Kamil masih menjadi dosen tidak tetap di ITB, berusaha meyakinkan Naomi atau Nyi Raden Kasomi, ibunda Atalia, untuk dapat meminangnya. Ia menjadi lelaki dengan urutan 42 yang menjadi kekasih bagi Atalia. Atalia Praratya baru-baru ini lulus dari program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dengan yudisium cum laude. Adapun judul disertasi yang ditulisnya berjudul Pengaruh Pengembangan Program Komunikasi Instruksional Sekolah Non-Formal Skoper Cinta terhadap perilaku peserta didik di Provinsi Jawa Barat. Atalia Praratya lahir pada tanggal 20 November 1973. Pada tanggal 7 Desember 1996, Ridwan Kamil menikahi Atalia Praratya dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama bernama Emeril Khan Mumtaz yang biasa disapa Eril. Eril lahir di New York pada tanggal 25 Juni 1999. Eril mengalami musibah tenggelam saat berenang di Sungai Arn, Swiss pada Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 siang waktu setempat. Eril dinyatakan meninggal dunia usai ditemukan di bendungan Engelhalde, Bern pada Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 dan meninggal pada usia 23 tahun. Setelah dipulangkan ke Indonesia, Eril kemudian dimakamkan di kampung Gegerbeas, Desa Cimaung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, yang merupakan tanah kelahiran sekaligus kampung halaman Atalia Praratya. Kejadian yang menimpa Eril mengundang simpati dari seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan ribuan masyarakat mengantar jenazah Eril hingga ke pemakamannya di Cimaung, Kabupaten Bandung. Yang kedua bernama Camelia Laetitia Az-Zahra atau akrab disapa Zara. Zara merupakan anak kedua dari Ridwan Kamil yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 2004 di Bandung, Jawa Barat. Zara mengikuti jejak ayah dan kakaknya untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Zara juga dikenal cerdas dan berprestasi hingga berhasil lolos SNMPTN tahun 2022 di perguruan tinggi bergengsi melalui jalur prestasi. Sebelum kuliah, Zara mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Bandung dan lulus pada tahun 2021. Zara diketahui merupakan siswi yang aktif di berbagai kegiatan sekolah. Zara berkecimpung dalam kegiatan seni, budaya, dan sastra. Ia pernah terlibat festival budaya bertajuk Gaya Patri tahun 2021 yang digelar SMA Negeri 3 Bandung. Yang ketiga, Arkana Aidan Misbah. Arkana adalah adik angkat Eril dan Zara yang diadopsi oleh Ridwan Kamil dan Atalia pada tahun 2020. Arkana diadopsi Ridwan Kamil dan Atalia setelah kedua orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Kedua orang tua kandung Arkana punya hubungan dekat dengan Ridwan Kamil. Demikianlah silsilah biografi Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang bisa disampaikan.
Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih.